Halo adik-adik, selamat datang di channel Pak Obi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap selalu sehat, ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di like dan subscribe dulu ya, agar adik-adik tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Pak Guru. Dan jangan lupa di-share juga ya kepada teman-teman yang lain. Nantinya, Pak Guru akan membersamai adik-adik semua belajar lewat video-video pembelajaran. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 6 SD, kurikulum merdeka. Kita akan mulai dari bab 1, pecahan dan desimal. Kita mulai dari perkalian pecahan, yaitu perkalian bilangan asli dengan pecahan. Ada di buku kalian, halaman 1 sampai dengan halaman 12. Baik adik-adik, kita akan mulai pembelajaran kita kali ini pada bab 1, pecahan dan desimal. Berikut ini adalah percakapan antara Agam dan ayahnya. Agam menghampiri ayahnya yang sedang mengambil air di penampungan air untuk menyirami tanaman di kebunnya. Ayah sedang apa? Ayah sedang mengambil air untuk menyiram tanaman-tanaman kita ini. Agam mau membantu. Tentu dong ayah, aku pasti senang membantu ayah. Tapi, apakah persediaan air di penampungan masih banyak ayah? Sekarang kan masih musim kemarau. Sepertinya persediaan air kita masih lumayan cukup. Masih 2/3 bagian penampungan air yang terisi. Masih cukup untuk persediaan hari ini. Wah, syukurlah ayah, persediaan air hari ini masih cukup. Ayah jadi ingin bertanya kepada Agam. Misalnya hari ini kita menggunakan 1/5 bagian dari sisa air yang ada di penampungan. Agam tahu berapa bagian air yang kita gunakan? Tahu dong ayah. Berarti 1/5 dari 2/3 bagian yang masih tersisa. Agam kan baru belajar perkalian pecahan kemarin di sekolah. Jadi Agam tahu dong jawabannya. Wah, Agam tepat sekali jawabannya. 100 untuk Agam. Ayah mau melanjutkan pertanyaan lagi. Kalau 2/3 bagian itu akan kita gunakan selama 2 hari, berarti setiap hari kita akan gunakan berapa bagian, Gam? Wah, kalau begini sih tinggal dibagi saja. 2/3 dibagi dengan 2, karena akan digunakan selama 2 hari. Ini juga sudah Agam pelajari di sekolah, namanya pembagian pecahan ya. Wah, anak ayah hebat sekali, sudah paham tentang perkalian dan pembagian pecahan. Nah, Agam juga harus ingat untuk menggunakan air seperlunya dan tidak membuang-buang air karena masih banyak daerah lain di Indonesia yang kekurangan air. Apalagi di musim kemarau, Agam harus bersyukur masih memiliki persediaan air yang cukup. Iya ayah, Agam akan menggunakan air dengan bijak. Nah adik-adik, adapun tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari bab 1 ini diharapkan kalian dapat 1. Memahami perkalian pecahan dengan bilangan asli dan menghitung hasil perkalian tersebut. Kemudian memahami pembagian pecahan dengan bilangan asli dan menghitung hasil pembagian tersebut. Dan yang ketiga, mengubah pecahan menjadi desimal serta membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal satu angka di belakang koma. Ayo mengingat kembali. Ayo diingat kembali tentang konsep perkalian dan pembagian bilangan asli dan konsep pecahan yang sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya. Ayo kalian kembali ya. Perkalian dua bilangan asli, perhatikan beberapa kantong permen berikut. Nah, adik-adik di bawah ini ada 4 kantong permen. Yang mana di setiap kantong permen itu berisi 6 buah permen. Nah, pertanyaan yang A. Berapakah banyak permen seluruhnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ada banyak 24 permen. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana kalian menuliskan operasi matematikanya? Nah, tentu saja di sini ada 4 kantong, berarti 4 dikali dengan jumlah permen di setiap kantong.
Ada 6. 4 kali 6 sama dengan 24. Pembagian dua bilangan asli. Terdapat 20 permen yang akan dibagikan kepada 5 orang anak. Nah, ini dia adik-adik. Ada 20 permen yang akan dibagikan kepada 5 orang anak. Pertanyaan yang pertama, berapa banyak permen yang diperoleh di setiap anak? Nah, karena ini akan dibagi menjadi 5 bagian, berarti satu orang anak akan memperoleh 4 permen. Dengan cara kita melingkari atau membagi permen setiap 4 permen menjadi satu kelompok. Berapa banyak permen yang diperoleh setiap anak? Setiap anak memperoleh 4 permen. Bagaimana kalian menuliskan operasi matematikanya? Tentu saja 20 dibagi 5. Hasilnya 4. Nah, kemudian adik-adik perhatikan gambar di bawah ini. Gambar yang manakah yang menunjukkan bagian pecahan 2/3? Nah, kita mulai dari gambar yang pertama, gambar A. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kotak. Kemudian ada 6 kotak yang diarsir. Berarti ini bentuk pecahannya adalah 6/10. Kemudian kita masuk ke gambar yang B, bagian pizza yang dilingkari. Nah, adik-adik, di sini ada 6 buah bagian pizza. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian. Kemudian yang dilingkari ada 2 bagian. Berarti pecahannya adalah 2/6. Kita lanjut lagi ke gambar yang C, bagian jeruk yang diberi tanda. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jeruk. Nah, dari 12 jeruk ini ada 8 yang dilingkari, berarti pecahannya 8/12. Nah, adik-adik, dari ketiga gambar tersebut tidak ada yang menunjukkan bagian pecahan dari 2/3. Berarti sekarang kita harus mencari nilai pecahan yang senilai dengan 2/3. Kita mulai dari gambar yang A. Gambar yang A ini ada 6/10. Untuk mencari nilai yang senilai dengan 6/10, berarti kita harus menyederhanakan pecahan ini. Nah, untuk 6/10, tentu saja kita bisa menyederhanakan pecahan ini dengan membagi dengan angka 2 atau KPK dari 6 dan 10. Berarti kita bisa dapat 6 dibagi 2, 3, 10 dibagi 2, 5, 3/5. Kemudian, gambar yang kedua, 2/6. Kita dapat membaginya dengan 2 juga. Berarti 1/3. Kemudian, untuk yang gambar C, 8/12. Kita dapat membagi dengan angka 4. 8 dibagi 4, 2. 12 dibagi 4, 3. Berarti yang senilai dengan 2/3 adalah 8/12. Nah, adik-adik, kita masuk ke bagian A, perkalian pecahan. 1. Perkalian bilangan biak asli dengan pecahan. Nah, sekarang kita kembali lagi ke permasalahan antara Agam dan ayahnya pada percakapan di awal ya. Agam akan membantu ayahnya menyiram tanaman yang ada di kebun mereka. 2 ember yang berbeda ukuran digunakan untuk mengambil air di penampungan. Air di dalam ember yang besar dapat digunakan untuk menyiram 2 meter persegi kebun Agam. Sementara air di ember kecil dapat digunakan untuk menyiram 3/5 meter persegi kebun Agam.
Nah, sekarang pertanyaannya, berapa luas kebun masing-masing yang dapat disirami jika menggunakan 5 ember besar dan 5 ember kecil? Nah, adik-adik, kita mulai dulu dari ember yang besar ya. Tadi dikatakan bahwa satu ember besar dapat menyiram 2 meter persegi kebun. Jadi, kita bisa menuliskannya satu ember besar dapat menyiram 2 meter persegi kebun. Nah, sekarang berapa meter persegi kebun yang dapat disiram jika 5 ember besar? Nah, di sini ember besar Bapak Guru singkat dengan EB ya, ember besar. Berarti kita bisa mengalihkannya. 5 ember besar dikali dengan 2. Hasilnya berarti 5 ember besar dapat menyiram 10 meter persegi kebun. Nah, sekarang kita ke bagian ember yang kecil. Tadi dikatakan bahwa satu ember kecil dapat menyiram 3/5 meter persegi kebun agam. Berarti kita dapat menuliskannya satu ember kecil itu dapat menyiram 3/5 meter persegi kebun agam. Nah, sekarang kalau 5 ember kecil, berapa meter persegi kebun yang dapat disiram? Berarti kita bisa mengalihkan 5 dikali 3/5. Nah, dulu di kelas 5 sudah pernah belajar tentang perkalian ini adik-adik. Kita dapat langsung mengalihkan 5 dengan 3. Berarti 5 kali 3, 15 per 5, 15 dibagi 5 sama dengan 3 meter persegi. Atau bisa juga kita sederhanakan. 5 dengan 5 kita bagi dapat 1, 1 dikali 3, 3. Jadi kita kembali lagi kepada soal, berapa luas kebun masing-masing yang dapat disirami jika menggunakan 5 ember besar dan 5 ember kecil? Berarti yang dapat disirami dengan 5 ember besar dan 5 ember kecil, 5 ember besar 10 ditambah dengan 3 berarti ada 13 meter persegi yang dapat disiram dengan 5 ember besar dan 5 ember kecil. Ayo bereksplorasi. Perhatikan permasalahan yang disajikan di atas ya adik-adik. Kemudian lakukan eksplorasi berikut ini. Jika Agam menggunakan air sebanyak 5 ember besar, berapa luas kebun yang dapat disiram oleh Agam? Kemudian B, jika Agam menggunakan air sebanyak 2 ember kecil, berapa luas kebun yang dapat disiram oleh Agam? Nah, adik-adik kita mulai dari pertanyaan A ya. Menghitung luas kebun yang disiram dengan air sebanyak 5 ember besar. Perhatikan kembali permasalahan di atas, kemudian isilah tabel berikut ini untuk membantu kalian. Nah, perhatikan tabel ya adik-adik. Tadi dikatakan bahwa satu ember besar itu dapat menyiram kebun 2 meter persegi. Nah, sekarang berapa luas kebun yang dapat disiram kalau menggunakan 5 ember besar? Nah, tentu saja ya adik-adik dalam tabel ini kita bisa memperhatikan kalau semakin banyak embernya, berarti luas kebun yang dapat disiram juga semakin besar. Nah, di sini kita menggunakan konsep perbandingan senilai. Dari satu ember menjadi 5 berarti kita dapat mengalihkan satu dengan 5. 1 dikali 5. Nah, kalau sebelah kiri kita kali 5, berarti yang sebelah kanan juga kita kali 5. 2 dikali 5, 10. Jadi, luas kebun yang disiram dengan satu ember besar air adalah 1 dikali 2. Hasilnya 2 meter persegi. Kemudian luas kebun yang disiram dengan 5 ember besar adalah 5 dikali 2. Hasilnya 10 meter persegi. Kemudian kita masuk ke soal yang B. Menghitung luas kebun yang disiram dengan air sebanyak 2 ember kecil.
Seperti pada bagian A, kalian dapat mengisi tabel berikut ini untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Nah, adik-adik, pada permasalahan Agam di atas tadi, satu ember kecil dapat menyiram kebun seluas 3/5. 3/5 meter persegi kebun. Nah, sekarang berapa luas kebun yang dapat disiram jika menggunakan 2 ember kecil? Nah, ini kembali lagi pada soal yang A, ini adalah perbandingan senilai. Satu ember kecil itu bisa menjadi 2 ember kecil, berarti satu ember kita kalikan dengan 2. Berarti sebelah kiri dikali 2. Karena kiri dikali 2, sebelah kanan juga harus dikali 2. Nah, adik-adik, kalau tadi satu ember kecil bisa menyiram 3/5 meter persegi kebun, berarti kalau semakin banyak embernya, juga semakin besar luas kebun yang dapat disiram. Nah, sekarang 3/5 dikali 2, berarti dapat 6/5. Jadi, luas kebun yang disiram dengan 2 ember kecil air adalah 2 dikali 3/5. Nah, untuk menentukan jawabannya, mari kita lakukan eksplorasi berikut ini. Misalnya, kebun seluas meter persegi digambarkan sebagai kotak di bawah ini. Perhatikan kotak di bawah ini. Satu kotak penuh menggambarkan 1 meter persegi. Satu kotak kecil menggambarkan 1/5 meter persegi. Jadi, adik-adik, satu kotak penuh ini menggambarkan 1 meter persegi kebun. Dalam satu kotak ini itu dibagi menjadi 5 bagian. Berarti satu kotak kecil ini itu adalah 1/5 meter persegi. Nah, sekarang arsirlah bagian yang menunjukkan 3/5 meter persegi. Nah, 3/5 berarti di sini ada 5 kotak. Berarti yang kita arsir adalah 3 kotak. Jadi begini adik-adik, 1, 2, 3. Ada 3 bagian yang diarsir dari 5 kotak. Berarti ini gambar ini menyatakan pecahan 3/5. Nah, ada berapa bagian 1/5 yang kalian peroleh? Berarti pada kebun itu ada 3 bagian. Ini dia adik-adik. Kemudian, arsilah bagian yang menunjukkan luas kebun yang disiram dengan 2 ember kecil. Berarti, sama seperti tadi adik-adik, satu ember kecil itu dapat menyiram 3/5 bagian dari kebun. Berarti ini 3, 1, 2, 3, dan yang sebelah sini juga 3, 1, 2, 3. Nah, ada berapa bagian 1/5 yang kalian peroleh? Ada 6 bagian. Jadi bentuk pecahannya adalah 6/5. Jadi, luas kebun yang disiram dengan 2 ember kecil air adalah berarti dapat dituliskan dengan 2 dikali 3/5. Hasilnya 6/5. Nah, coba diskusikan bagaimana kalian memperolehnya. Nah, adik-adik, di sini ada 2 dikali 3/5. Dalam konsep perkalian, berarti 3/5-nya ini ada 2 kali. Berarti kita dapat tuliskan 2 dikali 3/5 itu sama dengan 3/5 ditambah 3/5. Yang mana hasilnya ini adalah 6/5. Nah, ayo kita mengingat kembali. Adik-adik, di kelas 5, kalian sudah mempelajari bentuk berikut. 2 dikali 3/5 sama dengan 3/5 ditambah 3/5 sama dengan 6/5. Mengalihkan bilangan asli dengan pecahan berarti kalian menggandakan banyaknya bagian pecahan sebanyak bilangan asli tersebut. Jadi, jika kalian akan mengalihkan bilangan asli dengan pecahan sejati, maka kalikan bilangan asli dengan pembilang pecahan.
Kemudian biarkan penyebut pecahannya seperti semula. Bentuk matematikanya dapat dituliskan seperti berikut. A dikali B per C sama dengan A dikali B per C. Dengan syarat A, B, C adalah bilangan asli dan C tidak boleh sama dengan 0. Kemudian, ayo berpikir kritis. Nah, di sini adik-adik ada sebuah pertanyaan ya. Jika kalian mengalihkan bilangan asli dengan pecahan, hasil perkaliannya akan lebih kecil. Apakah pernyataan ini benar? Ayo kalian buktikan. Nah, coba kita ambil pecahan, misalnya pecahan 1/4. Misalnya bilangan aslinya kita ambil 3. Kita kalikan dengan bilangan pecahan dikali dengan 1/4. Nah, adik-adik, ini berarti kan ada 1/4 sebanyak 3 kali. Berarti 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Nah, kemudian kita bandingkan dengan misalnya kita ambil 4 dikali 1/4. Berarti 1/4 ini ada 4 kali. 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4. Ini hasilnya 1, 2, 3, 4. 4/4 sama dengan 1. Nah, adik-adik, sekarang kita coba bandingkan ya antara pecahan 3/4 dengan 4/4 atau 1. Kita permisalkan, kita gambarkan misalnya lingkaran. Nah, adik-adik, kita akan gambarkan dari lingkaran ini pecahan 3/4. Berarti kita dapat bagi lingkaran ini menjadi 4. Kemudian ada 3 bagian yang diarsir. Nah, ini adik-adik berarti ada 3 bagian yang diarsir dan yang tidak diarsir ini bukan bagiannya. Nah, sekarang kita beralih ke pecahan 4/4. Berarti ini ada 4 bagian. Kemudian yang keempat-empatnya diarsir. Nah, adik-adik, mana pecahan yang paling besar? Tentu saja pecahan 4/4 atau 1. Nah, kalau Pak Guru gambarkan, berarti untuk pecahan 3/4 ini hanya seperti ini. Nah, ada 1/4 bagian yang hilang, sedangkan yang ini pecahannya penuh. Nah, kita kembali lagi ke soal. Jika kalian mengalihkan bilangan asli dengan pecahan, hasil perkaliannya akan lebih kecil. Apakah pernyataan ini benar? Tentu saja pernyataan ini tidak benar. Karena kalau kita mengalihkan pecahan dengan bilangan asli, maka hasilnya bukan lebih kecil, malah lebih besar. Misalnya 1/4 dikali 3 dengan 1/4 dikali 4, semakin besar pengalinya, maka hasilnya akan semakin besar. Nah, adik-adik, demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik dalam memahami materi kali ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-temannya yang lain. Thanks for watching, see you next time, dan sampai jumpa kembali.